Shalom, haleluya, luar biasa. Tadi pagi tadi nikmat sekali pujian-pujian yang kami dengar, penyembahan yang kami dengar. Dan kami semua merasa hadirat Bapa yang selalu ada bersama kami, amin. Saya selama 1 minggu ini memang sibuk saudara-saudara dengan teman-teman kami untuk melakukan hal-hal yang saya percaya itu merupakan suatu peluang yang Bapak Yahweh sendiri bukakan buat kami ya. Jadi kami saling mendoakan, saling menopang supaya semua boleh berlangsung seperti yang Bapak Yahweh kehendaki. Namun saya sepanjang beberapa hari ini saya terngiang-ngiang terus mendengar suara mengatakan bahwa kasih yang sempurna itu kami sudah menerima. Kasih yang sempurna itu sudah kami terima. Namun dalam beberapa waktu kami tidak bisa punya kesempatan untuk benar-benar berdoa sebagaimana biasanya kami berdoa waktu-waktu doa. Sehingga hari apa? Hari apa kemarin yang kita doa di rumah? Ya. Rabu kembali lagi saya mendengar melalui istri saya. Bapak menanyakan, tanya suamimu apakah dia mengasihi aku. Saya gak bisa bilang apa-apa. Saya tahu saya sibuk, tapi bukan maksudnya saya tidak meninggalkan Bapak, bukan maksudnya saya tidak berubah, tidak mengasihi Bapak. Cuman kalau memang saya mendengar suara itu melalui istri saya mau introspeksi diri, saya mau mengevaluasi kembali supaya waktu-waktu yang tadinya kami pergunakan untuk mencari wajah Tuhan, kami kembalikan, kami lakukan lagi dengan taat. Saya ingat akan istilah yang ayah saya dulu selalu sampaikan buat saya. Bapak saya selalu katakan, Nyong, kalau bukan Bapak yang lebih dulu mengasihi kami tidak bisa mengasihi Bapak. Kalau bukan Bapak yang mengampuni dosa kami lebih dulu, kami juga tidak bisa mengampuni sesama kami. Itu terngiang-ngiang terus selama beberapa hari ini. Kayak saya kemarin waktu persiapan untuk minta Bapak bukakan apa yang harus kami sampaikan, pujian itu terus saya dengar. Pujian tentang kasih yang sempurna. Jadi kalau Bapak saya bilang kalau bukan Bapak yang mengasihi kami lebih dulu, kami tidak bisa mengasihi dia. Saya minta Bapak kasih saya firman-Nya. Dan secara jelas kita selalu mengatakan itu ayat kunci dari masa kecil, tapi kita tidak benar-benar menghayati ya. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, begitu besar Bapa Yahweh mengasihi seisi dunia ini, amin, sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak punya kasih, begitu luar biasa
kita tidak mau mengorbankan waktu kita, kami tidak mau mengorbankan sesuatu yang dari kita, berarti kita tidak menghargai kasih yang Bapa percayakan buat kami. Amin. Nah, saya rindu untuk waktu-waktu ke depan ini kami bisa punya, kita semua ya, bisa punya fellowship yang lebih lagi, kita punya waktu-waktu doa yang lebih lagi, dan kita bisa mempunyai pertemuan-pertemuan yang lebih lagi supaya kita semakin akrab, semakin ehat. Ya, sebagaimana kita baca di Kisah Para Rasul 2, jemaat mula-mula itu berkumpul tiap saat, ya, berkumpul tiap saat. Mereka sharing firman Tuhan, mereka memuji menyembah Bapa, mereka berdoa sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa. Saya percaya kami bisa melakukan itu juga. Amin. Kami dapat melakukan itu juga. Nah, firman yang saya dapat tadi malam adalah firman yang menggambarkan seorang tokoh dari para rasul yang merupakan pilihan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach memilih 12 rasul, ya, dan dia memilihnya itu dengan jitu, karena saya percaya luar biasa sekali. Setiap yang dia pilih, dia sudah tahu mereka itu bagaimana, ya. Dia tahu ada Yudas, dia tahu ada Thomas, dia tahu ada Petrus. Dia tahu semua sifat-sifat mereka. Tetapi dia berjalan dengan mereka penuh kasih sayang. Tidak pernah dia merasa bahwa dia harus membuat sesuatu yang berbeda dengan salah satu mereka ini. Karena dia harus membina mereka, dia harus menuntun mereka dan menjadi contoh teladan. Sehingga ke-12 murid ini akan nanti satu saat dipakai untuk menjadi pembina-pembina bagi jemaat-jemaat yang akan dijangkau nanti. Jiwa-jiwa yang akan dijangkau kembali. Amin. Ya. Jadi dalam panggilan kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya sangat penting apa? Sangat penting adalah status kita. Kita harus tahu status kita. Amin. Kita harus tahu panggilan kita. Nah, kalau kita cuma mengikuti acara-acara ibadah-ibadah, pengajaran-pengajaran, tapi kita tidak mau tahu Bapak panggilanku ini apa, maka saya merasa kami sulit mencapai end destination. Itu harus dari kami. Amin. Ya. Itu harus benar-benar, kita harus giat untuk melakukan itu. Sebab kalau kita tahu status kita, wow, baru musuh tidak bisa lagi mendekat kepada kita. Sudah tentu status yang benar yang Bapak percayakan, ya. Amin. Dan panggilan ini loh, panggilan ini yang sangat-sangat penting, supaya kami tahu Bapak pilih kami dari kapan sih? Sebelum dunia dibentuk. Amin. Bapak sudah punya master plan buat kita. Amin. Bapak punya master plan buat kita. Kita sangat luar biasa. Yang umum kita tahu, Bapak membuat kita serupa dengan gambarannya. Amin. Nah, sekarang kita menuju ke sana bagaimana caranya? Kita jangan santai, tunggu dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh para pengkhotbah, ya. Kita harus benar-benar kejar dan cari tahu kepada Sang Pencipta. Bapak, panggilan aku ini apa? Amin. Makanya waktu Yeshua HaMashiach panggil murid-muridnya merasa kagum, terus dia bilang apa?
Kamu kagum sama saya karena kamu tahu apa yang saya ceritakan tadi, kamu duduk di bawah pohon itu, terus kamu pikir itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi Yesus Hamasiah menjadi satu contoh teladan yang luar biasa sekali. Ya. Dia bahkan dikatakan bahwa dia adalah promise keeper. Promise keeper itu wow, luar biasa, ya. Sahabat keeper. Amin. Dia melakukan semua, baptisan dia lakukan, mikvah, brit milah, dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dan merupakan kehendak Bapa. Jadi dia dikatakan you are the promise keeper. Amin. Ya. Luar biasa ya. Namun dia tidak pernah merasa dirinya lebih dari murid-muridnya. Dia tetap biasa, low profile, kemanapun dia bawa mereka. Bahkan di mujizat-mujizat yang pertama, dia bilang jangan kasih tahu orang ya, bahwa aku yang mendoakan kamu, kamu sembuh. Ada yang lumpuh, ada yang lepra, bahkan yang mati bangkit pun jangan kamu kasih tahu, belum waktunya. Luar biasa enggak? Promise keeper kita. Nah, saya membaca firman tadi malam kembali, saya lihat soal tokoh Petrus, Kefas, Petrus, Yakobus dan Yohanes itu ring pertamanya Yesus Hamasiah. Ya, waktu dia naik ke gunung, waktu dia melakukan perjalanan yang jauh, waktu dia mau berdoa, dia punya ring pertama itu selalu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Amin. Bahkan di Taman Getsemani pun, ya, sebelum dia menerima hukuman yang membebaskan kami, sebelum dia disalibkan, sebelum dia mengalami penderitaan, dia pun bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya. Padahal kalau kita melihat tokoh-tokoh yang dia pilih itu, salah satunya Petrus, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tolong baca. Yohanes 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang telah mempertaruhkan jiwanya demi sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Itulah kasih yang terbesar, kasih yang paling sempurna. Amin. Kita baca lagi dari Matius
16 ayat 18. Boleh minta tolong baca? Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Amin. Ya, itu seorang Petrus yang dipersiapkan oleh Yeshua HaMashiach. Nah, dalam pelayanan selama Yeshua HaMashiach di atas muka bumi ini, kemanapun dia bawa Petrus, Petrus itu orang Belanda bilang Hansje de Voorste, selalu yang mau nomor satu. Ya, apapun yang dilakukan Yeshua HaMashiach, dia mau kasih lihat bahwa dia yang paling taat dan setia. Yeshua HaMashiach berjalan di atas air, dia mau ikut berjalan di atas air. Terjadi, namun saat dia sudah mendekat kepada Yeshua, dia lihat ke situasi di sekitarnya, dia tenggelam. Ya. Begitu juga waktu Yeshua tadi Matius 16 ayat 18, sebelumnya itu Yeshua HaMashiach tanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau aku ini siapa? Ya. Bisa dilihat? Sebentar, Mama. Maaf ya, saya punya kacamata ini lagi agak sedikit out of focus, jadi maaf saudara-saudara, saya lihat Matius 16 sebentar. Waktu Petrus ditanya oleh Yeshua, menurut kamu saya ini siapa? Ayat 15 ya. Matius 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dia berkata kepada mereka, dan kamu menyebut siapa aku ini? Terus?
Dan seraya menanggapi Simon Petrus berkata, "Engkaulah Hamasya, putra Elohim yang hidup." Amin. Jadi satu pernyataan dari Petrus yang mengatakan bahwa satu-satunya dari 12 murid itu mengatakan bahwa dialah putra dari Bapa Yahweh. Amin. Itulah yang membuat Yeshua HaMashiach memilih dia untuk menjadi batu karang yang akan kubangun gerejaku di atasmu. Bahkan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Ya, ini seorang Petrus, seorang Kefas yang ditetapkan oleh Yeshua HaMashiach. Sudah tentu bukan karena baru jadi murid ditetapkan, tetapi pasti sudah merupakan perintah dari Bapa Yahweh. Karena apa yang Yeshua HaMashiach kerjakan semua berasal dari Bapa Yahweh. Amin. Ya. Nah, selanjutnya kami lihat bahwa Petrus ini seorang yang selalu mengatakan dengan sungguh-sungguh betapa dia mengasihi Yeshua HaMashiach. Amin. Di dalam Yohanes 21 dalam Yohanes 21, tolong baca non 15 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, ketika mereka sarapan, Yeshua berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dan dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Amin. Lanjut. Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku." Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yeshua berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Amin. Amin. Terima kasih. Jadi Yeshua HaMashiach tanyakan Petrus ini setelah pertanyaan pertama sebelum Yeshua HaMashiach disalibkan atau di hadapan majelis agama, ya kan? Nah, dia katakan buat Petrus, "Petrus, nanti sebelum ayam berkokok kedua kalinya kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Ya. Waktu Petrus lakukan seperti itu, dia punya sumpahan, dia punya penolakan akan pengenalan akan Yeshua HaMashiach begitu keras. Kalau kita mau bandingkan itu dengan apa yang dilakukan Yudas, sebenarnya lebih jahat Petrus. Ya, Yudas memang menjual bukan supaya dibunuh, tapi hanya untuk kepeng peraknya itu kan. Tapi kalau Petrus, dia yang tadinya berapi-api, dia bilang kalau yang lain pergi, aku tidak akan pergi, Tuhan. Amin. Nah, itu ada di kita juga banyak seperti itu. Ya, kita selalu mau mengatakan bahwa kitalah yang orang poros halang depan, tidak akan kemana-mana. Kalau kita harus berhadapan dengan satu kesulitan, ini di dalam rumah tangga, ini di dalam satu perkumpulan, ini di dalam gereja pun ada, ya.
Namun Tuhan mau kasih lihat betapa belas kasihan Tuhan dengan orang yang sudah dipilih untuk terus masuk di dalam dia punya panggilan. Amin. Amin. Jadi inilah rekrutmen dari Yeshua HaMashiach yang kita harus contoh teladani. Waktu kita menjalankan pelayanan di dalam kehidupan kami, ya, kita harus merekrutkan orang-orang yang memang akan terus melanjutkan pekerjaan yang Bapak percayakan lewat putranya Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, kita sudah mendengar kemarin dari khotbah Pak Gembala, Pak Karel, amin, bahwa kita paling tidak 1 tahun ada 1 jiwa. Kita naikkan lagi, amin. Kita naikkan lagi. Ya, puji Tuhan, aku belum cerita buat Bapak, minggu lalu kita sudah baptis 3 orang, amin. Seorang suami istri dan seorang anak muda. Nanti kita sharing. Tapi itulah yang harus kita kerjakan terus. Kita kerjakan. Inilah panggilan yang Bapak mau kita lakukan. Jangan tunggu-tunggu, kita teruskan. Amin. Tapi kami harus mengerti bahwa apa yang kami kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi Yeshua HaMashiach dalam pemuritan, dalam pengajaran, dalam penjangkauan. Itu kita harus selaras dengan apa yang diajarkan, seperti dia ajarkan kepada 12 murid itu, sehingga menjadi satu perkembangan yang luar biasa. Maaf kalau saya sampaikannya mungkin dengan bahasa yang kurang begitu sinkron, tapi itulah yang sedang saya pikir, apa yang sedang dikerjakan oleh ke-12 rasul itu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam gereja kami di GPRY. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus menjangkau jiwa, kan, terus mendoakan satu sama dengan lain, supaya betul-betul kami lakukan amanat agung itu. Ya. Nah, Petrus saat dia mengalami 3 hal yang membuat dia kecewa, tadinya sebenarnya dia tidak mau lagi masuk dalam pelayanan, sampai Yeshua HaMashiach tanya kembali dalam Matius 21 tadi ya. Yohanes 21. Ya. Jadi dia bawa terus ini. Artinya apa? Kita nanti juga harus jadi contoh teladan yang diteladani Yeshua HaMashiach, yang diteladani rasul-rasul, supaya kita bisa menyempurnakan apa yang Bapak Yahweh rencanakan buat kita semua. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam panggilan secara Alkitabiah, kita sekarang dipersiapkan untuk masuk ke dalam bagian akhir dari akhir zaman. Amin. Ya. Nah, Tuhan berfirman di dalam firman-Nya luar biasa sekali. Coba kita lihat di Ibrani 11. Ya, kita lihat di Ibrani 11. Tolong Pak Karel boleh baca Ibrani 11. Ibrani 11 Ya, ayat 1 sampai pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan iman, ayat berapa, 16 ya, sampai di Bapak Abraham aja deh ya. Sampai di Bapak Abraham. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 17 Abraham. Kita bisa lihat di atas. Saya akan membaca Amen. dari ILT. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan
bukti dari yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para tua-tua telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa masa-masa ini telah dipersiapkan oleh firman Bapa Yahweh, sehingga dari hal yang tidak tampak telah menjadi hal-hal yang kelihatan. Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain. Olehnya dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu, dan melalui hal itu ia masih berbicara sesudah meninggal. Dengan iman Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim Bapa Yahweh. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa dia ada, dan bahwa dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan karena digerakkan oleh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan iman ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi yang terperancang, dan pembangunannya ialah Elohim. Dengan iman juga Sarah sendiri telah menerima kekuatan sebagai dasar pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya karena dia menganggap dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula dari satu orang, dan orang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dan jumlahnya seperti pasir di tepi pantai laut yang tidak terhitung, telah dilahirkan. Mereka semua ini telah meninggal sesuai dengan imannya, dengan tidak menerima janji-janji itu, melainkan yang melihat hal-hal itu dari jauh, dan yang diyakinkan juga yang menghormati, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dari para pengembara di bumi ini. Sebab mereka yang berkata seperti itu, mereka menyatakan bahwa mereka mendambakan suatu tanah kelahiran, dan sesungguhnya manakala mereka mengingat akan tempat itu yang daripadanya telah keluar, maka mereka mempunyai kesempatan untuk kembali. Namun sekarang mereka merindukan yang lebih baik, itu adalah yang surgawi. Karena itu Elohim tidak menjadi malu akan mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat terakhir, ayat 17. Dengan iman ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak, ia mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu. Amin. Amin. Ya. Oke. Nah, saya minta Bapak Alfa baca ayat yang ke 35 sampai ke 40. Ibrani Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Bapa Yahweh telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Wow. Tidak ada yang berseru, wow. Siapa itu yang sekarang ditunggu oleh Bapak untuk ambil bagian? Siapa mereka? Kita sekarang, amin. Amin. Bapak Jire, kita sekarang, Bang Dodo, amin. Haleluya. Kok nggak ada yang gembira ya? Ini luar biasa dahsyat ini. Si Hilal bin Sasa paling takut sama orang-orang yang sekarang, bukan mereka yang dulu. Sebab dulu mereka tidak bisa menggenapi apa yang dirancangkan Bapak. Begitu luar biasa adilnya Bapak. Amin. Bapak tinggal bagian yang terakhir ini buat kita-kita. Bangkit, mari. Bangkit kita. Sungguh-sungguh. Jangan kita hanya puas dengan keadaan yang kami berada sekarang. Tidak, lebih lagi. Lebih lagi. Amin. Walaupun mau berangkat kemana-mana dan bensin kosong, berdoa. Bapak kasih bensin. Amin. Amin. Inilah waktunya. Kita jangan ada di comfort zone. Ya. Itu yang saya dapat tadi, apa yang diperlihatkan oleh Rasul Petrus. Dia bangkit terus, dia terus mau masuk, tenggelamkan dirinya ke dalam rencana Bapa. Amin. Petrus ini seorang imam, Petrus seorang kepala keluarga. Berarti setiap kami kepala keluarga punya potensi yang sama seperti Petrus. Amin. Kita jadi batu karang yang mana Bapak bangun gereja di atas kami. Amin. Keluarga kami dibangun atas kami. Amin. Keluarga kami yang belum kenal Bapak, kita maju terus, kita membuat mereka bangkit. Amin. Kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sendiri 1 minggu kemarin saya bilang, Bapak, ampuni aku kalau aku terlalu lakukan hal-hal yang sebenarnya emang perlu dilakukan juga, tapi kita konsentrasinya terlalu situ fokusnya. Kita harus kembali lagi, kembali ke apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Jangkau jiwa-jiwa, pergi jadikan bangsa-bangsa muridnya. Amin. Berikan pengajaran, baptis mereka dalam nama Bapa Yahweh. Kemarin saya bilang, kalau kamu dibaptis bukan dalam nama Bapa Yahweh, itu materainya tidak sah. Firman Tuhan ada. Amin. Segala sesuatu kalau bukan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach tidak sah. Ini bukan saya main-main, saya bilang firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lama-lama kesempatan itu berlalu, sayang. Amen. Rasul Paulus tangkap itu. Dia lihat bagaimana Rasul Paulus kenapa dipakai Bapak? Karena dia harus bayar harga. Bapak bilang, aku pakai dia, tapi dia akan menderita dalam perjalanan pelayanannya. Bukan karena Bapak jahat, bukan. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ya. Jadi saya sangat suka baca tokoh Petrus ini. Ya, saya dulu soalnya begitu juga. Kalau ada apa-apa cepat lari sini, cepat lari sana, cepat lari. Tapi pas Bapak tanya, ya kan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, jawabnya apa? Harus jawab sungguh-sungguh. Amin. Ya. Nah, Petrus ini luar biasanya, dia waktu lihat Yeshua HaMashiach kerjakan itu, dia menuruti, dan dia benar-benar menjadi contoh teladan yang sama. Ya. Salah satu yang saya suka di 1 Petrus 4, coba kita lihat. Maaf ya, saya
Mau tahu nanti Bang Robert ada sponsor buat kacamata saya yang baru. Haleluya. Bang Robert soalnya soal promo jago, hebat, luar biasa. Maaf, kita lihat ke 1 Petrus 4. Ini selalu saya sharing dengan teman-teman kami dari gereja dulu yang berfalsafah kemakmuran. Dia bilang, kau salah kali. 1 Petrus 4, bertekunlah dalam kasih. Jadi karena Hamasiat telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Amin. Ia tidak lagi menuntut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendaknya Elohim. Sebab cukuplah bagi kita waktu kehidupan kita yang sudah berlalu untuk mengerjakan kehendak bangsa-bangsa. Ketika berjalan dalam rancangan badani, hasrat kemabukan, pesta makan, pesta minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Olehnya mereka terperangah seraya menghujat, karena sekarang kamu tidak turut serta dalam luapan ketidaksenonohan yang sama. Ya, jadi kalau kita anak Tuhan cuman mengharapkan ya falsafah kemakmuran, kita harus hidup dalam welfare, dalam keadaan yang enak. Baca inilah supaya kita tahu bahwa Rasul Petrus bilang kalau Yesus Hamasiah menderita badaniah, kita juga harus rela terima itu. Amin. Tidak mudah, tapi ini dia merupakan contoh. Nah, kita harus menjadi contoh teladan juga kan dengan ajaran yang Yesus Hamasiah turun kepada kita kan? Betul? Amin. Karena itu ya kita harus tahu status kita. Ya, kita harus tahu status kita. Dulu waktu kita belum tahu status kita, kita masih ini jangan, ini punya aku, jangan itu punya keluargaku, jangan. Tapi kita harus tahu bahwa yang ada pada kita semua milik Bapa Yahweh. Itulah status kita yang benar. Amin. Suami kita milik Bapa Yahweh, istri kita milik Bapa Yahweh, anak-anak kita milik Bapa Yahweh, cucu-cucu kita milik Bapa Yahweh. Kita cuma dipercayakan supaya kita mendidik mereka dengan takut akan Tuhan. Nah, kalau memang ada hal-hal yang tidak semua mulus, kita tetap berdoa, pasti Tuhan tarik mereka kembali ke jalur yang benar. Ya, jadi saya kemarin saya bilang, Bapak ini Rasul Petrus kayaknya ada di saya ya sedikit ya, sedikit banyaknya ya. Nah, jadi kita harus berubah nih, berubah. Dulu kan saya selalu begitu. Orang Belanda bilang hantje de voorste, selalu mau di depan, selalu mau yang duluan, selalu dimanapun begitu. Tapi Tuhan ubah, amin. Tuhan ubah. Kenapa? Jangan kita lihat ke belakang. Apa yang Bapak sediakan buat kita ini akan melengkapi para pahlawan iman punya pekerjaan. Waduh, nggak ada yang gembira, gimana sih? Nggak ada yang amin gitu loh, amin. Mereka di sana tunggu nih, ini Pak Karel belum bergerak juga nih, Bang Robert belum bergerak juga nih, Banani, ya kan? Pak Sigit belum bergerak juga. Nah, tapi sudah baca ini sekarang, berarti akan bergerak besok, amin. Sudah baca ini toh, Ibrani 11 sudah, amin. Nah, kita juga jadi promise keeper ke siapa? Ke Bapa, amin. Kita pegang covenant juga, amin. Ya. Tadi saya enggak tahan waktu pujian itu naik. Saya bilang, Tuhan, iyalah aku sudah sekian lama
slow down waktuku. Aku mau bangkit lagi Bapak. Aku mau bangkit lagi. Ya, memang dunia akhir zaman ini membuat kita handicap di mana? Di ya mana-mana bergerak kan mesti punya uang toh, ya kan? Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa percaya Bapak bukakan jalan-jalan. Amin. Bapak akan bukakan kesempatan keluar. Kita bilang Bapak kan Bapak janji di akhir zaman ini orang-orang kami akan Bapak pakai untuk memperlengkapi semua pekerjaan yang dilakukan pahlawan-pahlawan iman kami dulu. Amin. Pegang Bapak, aku siap. Aku siap. Percaya enggak Bapak sediakan semua yang kita perlukan? Bapak sediakan. Amin. Kita hidup karena iman, bukan karena kami lihat apa di sekitar kita. Memang tidak mudah, tapi kita harus fight, harus bangkit, harus terus. Ya, yang penting kita jaga kerukunan. Amin. Kerukunan itu harus mulai dari mana? Keluarga. Kalau kita rukun, saya kira semua sudah hafal itu Mazmur 133 kan? Ya. Kalau kita rukun baru berkat itu diperintahkan. Kita belum rukun bagaimana Bapak mau perintahkan berkat? Karena firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan ya dan amin. Mau aneh mau tidak enak didengar, firmannya mengatakan begitu. Di mana ada kerukunan, di situ aku perintahkan berkat-berkat. Amin. Di rumah tangga, di kelompok kita melayani, di teman-teman kita di tempat kerja kan kita bukakan. Kita mesti punya kelompok yang rukun. Waktu kita punya kelompok yang rukun, kemarin kita pergi sama Bapak Gembala di BNI 46. Dulu kita waktu di perusahaan minyak di lantai 35 kalau nggak salah, setiap hari Jumat semua yang Kristen gabung di situ. Beribadah hari Jumat kalau mereka punya waktu doa, ya kita di situ beribadah. Ya, jadi sekarang harus kita kembangkan terus. Amin. Ya. Puji Bapak Yahweh. Karena itu kita tutup dengan 1 Petrus 5. Petrus 5, saya baca ya ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Bapak Yahweh melalui hambanya Rasul Petrus. Aku sesama tua-tua dan saksi penderitaan Hamasya serta sekutu kemuliaan yang akan segera disingkapkan. Segera disingkapkan enggak? Amin. Amin. Oke. Menasehati para tua-tua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada di antara kamu dengan meniliknya tanpa terpaksa. Mulai dari rumah ya, amin. Kita harus mulai dari rumah seperti itu ya, amin. Yang di rumah bukan kita punya loh, punya Bapa tetap, amin. Melainkan dengan kerelaan dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan. Juga bukan seperti menjalankan kekuasaan atas kumpulan itu, melainkan dengan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebab pada waktu Gembala Agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Demikian juga hendaklah yang muda-muda menundukkan diri kepada para tua-tua, dan semua yang saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain
kenakanlah kerendahan hati, sebab Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi Dia memberikan anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya, yang terakhir ayat 6, selanjutnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Haleluya. Amin. Perhatikan tadi di dalam Ibrani 11 juga disebut tua-tua. Amin. Jadi kalau jadi tua-tua tuh harus benar-benar jadi contoh teladan. Ya, di sini juga tua-tua. Di Wahyu 19 pun, yang di surga yang 24 pun tua-tua. Amin. Ya. Haleluya. Kita lihat dengan demikian Rasul Petrus sangat bertanggung jawab atas panggilan yang Bapa Yahweh berikan kepadanya, karena ia sudah mengerti status dirinya dan keturunannya serta jemaat yang ada yang dipercayakan padanya di gereja mula-mula. Demikianlah apa yang Bapak taruh di hati saya sampaikan. Kiranya semua dapat benar-benar merenungkannya kembali menjadi rema bagi kita, dan kita mulai menggerakkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kami tunduk kepala. Bapak, hamba telah menyampaikan apa yang Bapak taruh di hati hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu kalau tadi ada hal-hal yang membuat hamba harus memperbaiki alat penglihatan hamba-Mu. Kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan tadi sudah diterima, dan hamba percaya jadi rema sehingga kami akan sama-sama melakukan firman ini sepanjang 6 hari ke depan, sampai Sabat yang berikut kami mendapatkan hal-hal yang baru lagi, dan kita terus melaksanakan apa yang berasal dari tempat yang maha tinggi, dari Hasyamayim. Oh haleluya. Bapa, kami naikkan pujian. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang jemaat bangun berdiri. Rahmat-Mu nyata bagiku, Oh haleluya. hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun Pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Bapa. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuntunku lewati api, Kau ada
sungguh Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ini dari lubuk hatimu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami masuk ref lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya minta ibu-ibu saja katakan ini. Sepanjang Bapak-bapak sekarang katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan nyanyi kebaikan-Mu ya Bapa Yahweh. Engkau sangat baik. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Engkau baik. Bapa Yahweh baik. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau menyanyikan Engkau. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Oh, kami mau bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Engkau besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Glory, haleluya. Terima kasih Bapak, jemaat yang begitu meresponsi pujian penyembahan kiranya naik bagaikan dupa harum bagi Bapa di surga. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh dari selama-lamanya sampai Haleluya, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya, terima kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biar Bapak terus diberkati dan terus diberkati. Beri kemuliaan kembali dong buat Bapak Yahweh. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Saya undang hamba-Nya yang berdoa persembahan. Ibu Penny untuk berdoa persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih untuk hari Sabat yang indah. Kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang terus merema dalam hidup kami. Biarlah ia terus berjalan di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Naftali. Bapak Engkau berkati Bapak dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun ia berada Tuhan. Roh-Mu terus menyertainya ya Bapak. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Engkau memberkati Tuhan apa yang menjadi persembahan kami. Bahkan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau yang memberikan Tuhan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecilnya, tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan yang tulus memberikannya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesua. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari menyanyikan lagu. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan kami untuk-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan kembali dong buat Bapak Yahweh. Haleluya. Pengumuman. Sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Naftali. Terima kasih atas segala yang sudah dipersiapkan dan disampaikan buat kita semua di tengah-tengah kita pada hari ini. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Bapak Apan Cetan tanggal 30 Agustus, dan hari ini ada Bu Lis Yombing. Selamat panjang umur Ibu Lis, pas hari ini, luar biasa. Bu Lis bisa ke depan, bahkan langsung didoakan oleh Bapak Gembala. Mainkan musiknya Pak. Kok jadi diam? Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun Ibu Lis Yombing yang ke-17. Masih setengah baya. Haleluya, Tuhan memberkati. Silakan Pak Gembala. Ya, saya berharap kita semua mendoakan khusus untuk Ibu Lis Yombing yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan umur 1 tahun pada hari ini. Kita bersuka cita, kita bersyukur supaya Tuhan terus bawa Ibu Lis Yombing melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dan terus ada jiwa-jiwa yang disaksikan, diberitakan tentang kebaikan Bapa kita. Baik, kita akan sehati, kita berdoa khusus untuk Ibu Lis Yombing. Saya harap saudara mengangkat suara juga untuk berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, umat-Mu jemaat GPR Haleluya dan hamba-Mu bersehati Tuhan berdoa kepadamu Tuhan di hari Sabat yang mulia ini Tuhan. Untuk ibu yang kami kasih, Ibu Lis Yombing ya Tuhan, yang hari ini tepat berulang tahun ya Bapa, Engkau tambahkan umurnya 1 tahun. Bapa Yahweh, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun hamba-Mu ini Tuhan, Bapa, untuk melihat kebaikan dan keajaiban-Mu Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Terus Bapa, Engkau berikan tubuh yang lebih sehat Bapa, untuk dia dapat melakukan aktivitas. Bapa, sertai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini, hasrat hati dan kerinduannya juga termasuk terhadap keturunannya, anak mantu cucunya Bapa. Bapa Yahweh yang Maha Mulia,
Engkau menjamah hamba-Mu ini Tuhan. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhanku, turunlah berkat Bapa atas hamba-Mu ini. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini dan semua orang yang Dia kasihi, semua orang yang Dia doakan Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yesua Hamas Ya Adon Vero Kodes. Kami berdoa dan memohon padamu Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ya Ibu ya. Bapak yang memberkati Ibu ya. Panjang umur Ibu ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada besok ada Elroy Sabto Hadi Utomo, putra dari Bapak Agus Wedotomo, tanggal 1 September. Kemudian Bapak Dr. Alfred Tempu Bolon, tanggal 5 September. Dan minggu depan, tanggal 6 September ada Bapak MP Sibarani. Tuhan memberkati. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini 1 September, 5 September, dan 6 September. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang melimpah. Untuk hari ini dimulai sudah dari minggu lalu, para pelayan untuk acara Hari Raya Pondok Daun Sukot sudah mulai berlatih, baik tamborin, davidik, dan juga banner. Dan nanti selanjutnya mungkin nanti pas di Oktober sudah mulai dicocokkan dengan WL, singer, dan pemusik. Itu saja pengumuman pada hari ini. Ya, ini topang dalam doa. Rencana minggu depan anak kami Samuel ya pulang Sabat. Jadi seusai ibadah Sabat akan berangkat ke Medan. Jadi dia mengikuti acara eksibisi pickleball PON 21 ya Bang, 21 di Aceh Sumut. Jadi walaupun masih eksibisi ya, saya bilang tetap semangat, beri yang terbaik. Jadi kalau minggu lalu dia tidak ibadah dan dia dapat juara 2. Ya, jadi ya kita doakan untuk minggu depan. Pertandingannya kalau nggak salah mulai hari Senin, tapi persiapan dari hari Minggu, technical meeting, 9 tanding, dan ya 1 minggu. Ya kalau sampai juara selesai tanggal 14 baru pulang. Ya kalau harapannya sampai juara dan bawa medali emas. Tuhan memberkati dan terus topang dalam doa buat anak kami Samuel. Itu saja. Sahabat Salom, Bapak Yahweh memberkati. Selamat ulang tahun kembali untuk Ibu Siombing, juga anak-anak Tuhan yang berulang tahun lainnya. Dan untuk Samuel, percaya dan akan Tuhan kita, Bapak Yahweh yang besar akan menjadikan Samuel pemenang. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berterima kasih buat Bapak kita yang baik. Haleluya. Meskipun musuh ada di depan kami, meskipun permasalahan, meskipun pergumulan, bahkan penyakit Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Bapa Yahweh. Amin. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang melalukan itu semua. Bapak, jika kau mau Bapak, jika kau mau ya Bapa Yahweh, Engkau memberkati anak-anakmu saat ini mengalami sakit, berkati anak-anakmu saat ini mengalami pergumulan. Haleluya Bapak. Jangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. 1000 rebah di kiriku, 1000 rebah di kiriku, di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, kami akan Engkau ya Bapa. Takkan pernah goyah keyakinanku,
dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini kembali. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan buat kami Bapa. Di hari Sabat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan bersuka cita atas hadirat-Mu yang ada di tempat ini, juga bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa kami terus masuk ke dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Rancangan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kalau hari ini melalui hamba-Mu disampaikan bahwa kami akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Betapa Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, pakai Tuhan setiap kami dengan segala keunikan yang Tuhan sudah berikan. Bapa, Engkau perlengkapi kami Tuhan. Segala potensi yang ada di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, biarlah semuanya itu akan muncul menjadi satu kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kami di akhir zaman ini Tuhan. Engkau yang membuat kami berbeda Bapa. Engkau yang membuat perbedaan bagi orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tuhan yang membuat perbedaan bagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Tuhan, terjadilah Bapa bagi kami seturut akan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami melewatinya. Biarlah semuanya itu membuat kami semakin mencintai Tuhan, semakin kami melekat kepada Tuhan, semakin kami mengerti bahwa tanpa Tuhan kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan-Mu Bapa, firman-Mu berkata kami cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan hari-hari ini Bapa,
Kami tidak lagi mengejar akan keinginan kami. Kami tidak lagi mengejar akan apa yang kami mau. Tapi kami coba untuk terus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun, terkhusus buat Ibu Sihombing. Kami berdoa Bapa, kalau hamba-Mu Gembala Sidang kami sudah mendoakan, kami percaya berkat umur panjang kesehatan itu ada buat orang tua kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua yang berulang tahun di minggu ke depan, seminggu ke depan. Tuhan memberkati, biarlah hidup kami terus bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga ucapan syukur itu terus naik ke hadirat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, Tuhan, terkhusus buat Samuel Tuhan, kalau dia akan mengikuti perlombaan di Medan, di Sumatera, Tuhan Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkata bahwa segala sesuatu yang kami lakukan ada Tuhan di sana. Oleh karenanya Bapa, berikan anak kami ini kepercayaan diri yang kuat bahwa Tuhan menyertai pada saat dia bertanding. Bukan dia lagi, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan atasnya. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami akan Tuhan terbitkan, akan menjadi bercahaya, generasi-generasi yang bercahaya. Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa hari-hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Upah kami Tuhan akan berikan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya hidup mereka akan menjadi kesaksian betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan yang kami puja, kami puji. Bapa Yahweh, pencipta alam semesta raya, adalah Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian, yang layak terima hormat dan kemuliaan. Bapa, pakai Tuhan anak-anak kami untuk menjadi generasi bintang, generasi yang bercahaya, generasi yang mendatangkan banyak kebaikan, banyak berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kalau sebentar tidak lama lagi akan ada perpindahan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tuhan, biarlah Engkau yang mengawal semuanya Bapa. Apa yang sudah dibangun biarlah semuanya berkelanjutan, semuanya menuju kepada Indonesia emas. Bapa, bawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki karakter yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, tidak kebetulan kami berada di bangsa ini. Bangsa ini begitu beragam, suku terbanyak di dunia, pulau terbanyak di dunia. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Engkau yang berkata dari kemah Kedar Nebayot akan berteriak demi nama Bapa Yahweh. Terjadilah Tuhan, digenapi apa yang Tuhan sudah katakan. Dari timur akan berteriak demi nama Bapa Yahweh. Indonesia akan berteriak demi nama Bapa Yahweh. Tuhan, lawat Tuhan, terkhusus buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Engkau melawat Bapa sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Bahkan rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia yang begitu banyak, lawati Bapa, lawati Tuhan. Pakai Tuhan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa itu Bapa. Karena firman-Mu berkata ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tuhan, saat ini Bapa, jadikan kami menjadi penuai-penuai itu Tuhan. Di akhir zaman ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami menggenapi kebenaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Kamilah yang akan menjadi saksi-Mu bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan bangun kami di atas batu karang yang teguh, di dalam kebenaran dan keselamatan, di dalam Putra-Mu Yesus Hamasia yang telah mati dan bangkit buat kami, dan saat ini sudah menyediakan tempat bagi kami di Samayim. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa buat segala kondisi saat ini, kondisi geopolitik global yang saat ini sedang banyak
mengalami sebuah gesekan bahkan peperangan. Tuhan, kami bawa bangsa ke dalam tangan Tuhan. Buat Rusia dan Ukraina Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah shalom-Mu ada di wilayah itu Tuhan. Engkau lawat Bapa, sehingga ada damai Tuhan, sehingga bumi ini tidak semakin hancur, sehingga bumi ini tidak semakin tercemar. Kami juga berdoa buat daerah Timur Tengah, kami bawa dalam tangan Tuhan, terkhusus umat pilihan-Mu Israel. Bapa, Engkau yang berkata bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat pilihan-Mu Israel. Bapa, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna atas umat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kejayaan itu Tuhan. Kejayaan itu adalah milik Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami berjaya di akhir zaman ini. Bapa, kalau firman-Mu berkata bahwa kondisi ini akan semakin sulit, kondisi akan semakin menghimpit manusia di akhir zaman. Tapi kami percaya di depan sana ada krisis pangan, ada krisis energi, ada krisis iklim yang saat ini begitu menakutkan bagi banyak orang di dunia ini. Tapi saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, buat kami di posisi yang tepat, buat kami di posisi yang tepat, sehingga saat orang mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, di sanalah kami hadir untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat seperti Yusuf di Mesir. Demikianlah anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Jadikan kami menjadi Yusuf akhir zaman, di mana kami diberikan kemampuan untuk mengelola segala sesuatunya. Tuhan, Yusuf Engkau berikan kemampuan saat ada musim panen selama 7 tahun. Oh, Dia Engkau berikan kemampuan untuk mengumpulkan gandum, untuk mengumpulkan makanan, dan pada saat tiba kelaparan, maka hanya Yusuflah yang memiliki makanan. Uang tidak laku, rumah tidak laku, apapun tidak laku, karena manusia itu hidup hanya dengan makan dan minum. Tuhan, saat ini Bapa, biarlah Tuhan jadikan anak-anak-Mu Bapa untuk membangun lumbung-lumbung pangan itu Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak mengalami kelaparan. Saat bumi ini Tuhan luaskan untuk kelaparan, anak-anak Tuhan terpelihara dengan baik. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bapa, mampukan kami Tuhan, berikan kami keahlian-keahlian untuk kami bisa membangun sebuah energi yang terbarukan, sehingga kami tidak lagi mengalami krisis energi. Tuhan, bumi ini membuat semua orang berketergantungan. Bumi ini membuat semua orang seolah-olah energi itu hanya ada di perusahaan negara. Tuhan, saat ini berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami membangun kemandirian energi. Kami tidak butuh lagi dari luar. Kami sudah Tuhan berikan hikmat untuk kami membangun sendiri Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami tetap aman di dalam naungan-Mu. Kami tetap aman di dalam naungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Kami menjadi berkat, sehingga banyak mata akan melihat betapa Tuhan yang kami puja, kami puji adalah Tuhan satu-satunya yang layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra-Mu Yesua HaMasiah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beri
juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau Bapa yang maha kuasa, pencipta alam semesta raya, yang telah memberikan rahmat dan anugerah terbesar dalam hidup kami, Yeshua HaMashiach. Bapa, terima kasih buat berkat Syabat hari ini. Umat-Mu yang telah beribadah Syabat, Engkau berjanji Tuhan, Kau memberkati umat-Mu, berkati makanan minuman umat-Mu Tuhan, memberikan kesehatan, umur yang panjang, nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, kami pegang janji-Mu ya Abba, Yahweh yang maha mulia. Tuhan, terima kasih buat dabar-Mu yang luar biasa. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan dabar-Mu, firman-Mu yang kudus. Bapa, berkati secara pribadi, keluarganya, dan orang yang Dia kasih dan Dia mengasihinya Bapa. Berkati semua hamba-Mu yang melayani Kau pada hari ini Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan yang mengembalikan puluhan milik-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan ucapan syukur kepada-Mu Bapa. Apa yang ditabur biarlah tuai mereka menuai berlipat kali ganda Tuhan. Bapa, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapa Panjaitan ya Tuhan, yang berulang tahun minggu yang lalu Bapa Yahweh, biarlah Engkau memberikan kesehatan bagi tubuhnya, biar Tuhan teruslah Bapa dalam proses kesembuhan pemulihan, sehingga dapat bersama-sama dengan kami memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan-Mu. Berkati keluarga yang Dia kasihi, berkati orang yang mengasihinya. Bapa Yahweh, doa kami kepadanya Tuhan, meskipun dia tidak ada di tempat ini Bapa, hamba-Mu berdoa kepada hamba-Mu di Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan sertai dengan para malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah para serafim malaikat-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Bapa Yahweh, kembalikan kami pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kami beribadah, bersorak-sorai memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Yeis mereka, Yair Yahweh Palaika Wihuniga, Yisha Yahweh Palaika Hashem lecha shalom. Amin. Avito darab. Avito daraba. Avito daraba. Shalom.